tujuh indikator kecerdasan. Ini tujuh dari ya, tujuh kecerdasan. Jadi kalau kita lihat ya, karakter yang dimiliki oleh Ibrahim adalah cerdas. Sosok Nabi yang cerdas. Memang semua Nabi itu punya sifat cerdas. Dan ada 4 sifat yang melekat pada para rasul. 1 apa? Sidik. 2 amanah. 3 fatona. 4 tabligh. Menurut saya ini harus diurutkan. Begitu urutannya. Jangan tabligh dulu. Pertama apa? Sidik. 2 amanah. 3 fatona. 4 tabligh. Termasuk Ibrahim alaihissalam memiliki sifat cerdas. Dan saya kira kita semuanya harus cerdas sebagai orang-orang yang beriman. Ya. Bagaimana ciri orang yang cerdas itu? Yang pertama, kata Rasul, orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa mengendalikan nafsu, nafsu keduniaan, nafsu kebinatangan, nafsu syahwat, nafsu syaitaniyah. Itu orang cerdas. Itu yang pertama. Jadi yang pertama, ciri orang cerdas adalah orang yang bisa menguasai nafsu, mengendalikan hawa nafsu. Ketika hidup ini dikendalikan oleh nafsu syahwat, itu nggak cerdas. Ya. Kebalikannya terbunuh itu. Ya. Jadi kebalikannya apa? Al-jubnu, al-jahal. Nah, kalau kita ingin disebut cerdas dalam perspektif agama, maka harus dikendalikan nafsu. Nafsu syahwat, nafsu syaitaniyah, nafsu bahimiyah. Kenapa? Ya. Kita di dalam ibadah itu ada 2 hal penting. Yang pertama membesarkan Allah, ya kan? Wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum, kan? Dalam surah Al-Hajj ayat 39. Yang kedua menyembelih hewan kurban. Ya. Itu ada simbol. Maka harus kita hancurkan nafsu kebinatangan itu. Kita bukan spiritual dan sampai ikuti nafsu hayat. Itu berbahaya bagi. Maka untuk itu dikatakan orang yang cerdas itu orang yang bisa mampu mengendalikan hawa nafsu. Dan itu sesuai dengan sabda Rasul yang berbunyi al-qayyisu mandana nafsa. Jadi cerdas itu al-qayyis dalam bahasa Arab. Apa? Al-qayyis, ya. Zamannya akyas. Apa? Akyas. Jadi orang yang cerdas itu mandana nafsahu kata Rasul. Orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu. Itu yang pertama. Yang kedua, cerdas itu orang yang banyak ingat kematian. Ingat kematian. Ini perspektif hadis saya. Buat cerdas itu adalah yang kedua, banyak ingat mati. Artinya dia menyadari bahwa hidup ini tidak langgeng, tidak selamanya. Orang-orang yang hidupnya diperbudak oleh dunia, ya, dinafsukan oleh hawa nafsu, itu tidak cerdas atau jubel atau jahala atau dumu gitu ya, bahasa yang bahasa Indonesia. Maka apabila kita ingin cerdas, kata Rasul, 1, kendalikan nafsu. Yang kedua, banyak ingat kadang-kadang karena banyak kenikmatan dunia, orang tidak ingat mati. Padahal kita ini ya, setiap hari, setiap saat, setiap detik diintai dengan kematian. Waktu Idul Adha kemarin, ini saya punya besan, kemudian tiba-tiba sudah bergegas, sudah meninggal. Ketika menyembelih hewan kurban, bukan menyembelih ya, ketika sehat-sehat terjadi yang menyembelih di panitia ya, untuk
kebetulan di jalan sudah meninggal. Itu kematian. Contoh banyak kan ya kematian ketika apa namanya orang sedang duduk, orang sedang sujud, orang sedang baca Al-Quran, orang sedang ceramah, bukan tidak boleh ceramah juga meninggal. Ada ya? Ada tuh. Saya lihat videonya yang ceramah pas mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Alhamdulillah. Yang repot ketika joget di panggung, meninggal. Yang repot ketika main judi, meninggal. Jadi itulah kematian. Yang tarokoh, apa? Yang tarokoh senantiasa mengintai kita setiap saat, mengintai setiap saat. Makanya kalau kita lihat surah An-Nisa ayat 8, surah Al-Jumu'ah ayat 8 makanya Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqi. Katakanlah sesungguhnya kematian itu yang engkau lari darinya, dia akan menghampirimu. Walaupun kita lari, dia akan datang. Bahkan disebutkan ada perayaan lain, walau kuntum fi burujin musyayyad. Kematian akan datang engkau ada di benteng yang kokoh. Jadi kalau ada orang bikin benteng yang kuat, ada pengawalan ring 1, ring 2, ring 3. Kalau sudah Israel datang, semua bisa ditunda-tunda. Datang ada. Maksudnya itulah kematian. Kalau rahimahullah mengatakan itu, ya kata Rasulullah, al-haibis, orang yang cerdas itu, yang pertama mandana nafsa, orang yang bisa mengendalikan nafsu. Yang kedua, orang yang banyak mengingat kematian. Jadi aksaruhum zikron lil maut. Apa? Aksaruhum zikron lil maut. Orang yang banyak mengingat kematian. Ini bolehlah setiap hari kita di waktu malam hari ya, jam 3, jam 2, setengah 4 setelah tahajud kita duduk sejenak. Oh iya, sorangan tekniknya, sesorangan ya, malam hari nggak ada siapa-siapa ya, sendirian. Bukan sendirian di dalam kuburan kita. Sering-sering kita banyak bermasalah untuk berkematian. Kita cerdas dalam hidup. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa'amila lima ba'dallah. Ciri orang yang cerdas itu dia mempersiapkan hidup setelah kematian. Jadi bukan hanya ingat mati. Kalau kita menyadari kematian akan datang, menjemput kita kapan saja, maka apa bekal kita setelah kematian itu? Betul kan? Kita kan tidak bawa apa-apa mati, kecuali amal aja. Apa? Amal. Mobil yang kita miliki terakhir kita naiki ya keranda barangkali ya, betul ya? Itu kendaraan terakhir keranda. Pasaran, ada di pasaran kan masjid? Nanti kalau ada juga kalau depan. Kalau ini kendaraan terakhir boleh. Tapi karena banyak maksiat orang menandai sendiri lagi dengan kematian ya. Kematian, keranda. Rumah datang kita jarah ke kubur, nah ini rumah terakhir. Boleh. Kita sering-sering kita jarah kubur untuk meninggal. Ini rumah kita dan di akhir. Rumah terakhir kita kan kuburan, betul kan? Maka Rasul mengatakan, ya, jangan sampai cinta istana lupa kubur. Boleh bangun istana, tapi ingat istana masa depan kuburan kita. Kendaraan depan kita itu keranda, betul ya? Semua orang akan naik kendaraan terakhir itu keranda. Cuma waktu aja yang berbeda. Tinggal nunggu waktu aja. Bisa ustaz duluan, bapak belakangan. Bisa bapak belakangan, ustaz duluan. Nah, dibalik lah ya. Jangan sampai jamaah. Terus ya, dinyinyirin. Ustaz duluan dinyinyirin sendiri. Yang penting kepada katakan, kita sedang antri Pak.
anti ke kuburan. Nah, kan balik. Bisa bapak paling depan, makanya belakangan kan itu kan hanya Allah yang tahu. Itu semua anti. Nunggu gantian aja maksudnya. Pokoknya pertanyaannya apa yang akan kita persiapkan ketika kita nanti masuk kubur dan dibangkitkan di hari akhirat nanti. Itu kan fakta yang tak terbantahkan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dari siapa kata? Umat itu mengintai kita setiap saat. Nggak pandang sehat atau sakit, nggak pandang anak kecil atau orang tua. Kadang-kadang kakek-kakek duluan dan belakangan mati, anak muda duluan mati. Itu nggak pandang. Itu kemana? Waktu itu bapak sekalian kata Rasul, orang yang cerdas itu kata Rasul, wa amila lima ba'dal maut. Apa? Wa amila lima ba'dal maut. Atau di dalam bahasa lain, ya, yaitu wa asadduhum isti'dadan lahu, dan mereka sangat mempersiapkan bekal untuk setelah kematian, untuk akhiratnya. Itulah orang yang cerdas. Untuk itu sekalian, seluruh rangkaian ketaatan kita kepada Allah hakikatnya adalah untuk persiapan kita setelah kematian nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tidak akan nanya, kan? Mana darah kurban, mana daging kurban, mana tulang-tulangnya, mana bentuknya, enggak. Ya Allah tanya ketakwaan kita, apa? Ketakwaan kita yang Allah akan nilai. Yaitu bekal kita untuk akhir. Terus sekalian, mari kita terus hiraup semangat untuk mentaati perintah seperti Ibrahim alaihissalam. Kalau mencontohkan kepada kita bagaimana ya, menjadi orang yang cerdas. Yang pertama tadi selalu mengendalikan hawa nafsu. Yang kedua selalu mengingat kematian. Yang ketiga selalu dia beramal baik untuk bekal setelah kematian. Yang keempat, orang yang cerdas itu yaitu orang yang kritis. Apa Pak? Kritis terhadap kehidupannya. Dia tidak ikut-ikutan pada kejelekan, tidak ikut-ikutan pada keburukan, tidak ikut-ikutan kepada perbuatan-perbuatan yang zalim. Tapi dia punya daya tangkap dengan sikap yang kritis terhadap fenomena hidup, mana yang baik, mana yang buruk, dia paham betul. Orang yang cerdas. Dan ada orang yang dalam bahasa Sunda namanya tuturut munding. Apa ya? Apa itu? Apa itu? Tuturut munding apa? Ya? Tuturut munding ya? Apa itu Pak? Amin. Tidak tahu masalahnya, Thailand komen gitu. Oh, tahu dulu masalahnya, kritisi dulu. Kenapa begitu? Karena itu kadang-kadang dia lagi rame kan orang hewan kurban, lagi rame kurban di bak bulu ya. Jangan komen dulu lah, harus tahu masalahnya ya, baru komen. Nah ini kadang-kadang turut munding ya, apa? Turut munding, tidak tahu masalah, dia kritis. Dan Ibrahim orang yang kritis, apa? Orang yang kritis. Nanti lihat dari dalam surah misalkan Ibrahim ayat 41. Berbeda. Surah di sini ada Al-An'am ya. Al-An'am ayat 75. Sudah surah Al-An'am ayat 76, Al-An'am ayat 77, Al-An'am ayat 78, 79. Al-An'am dari ayat 76 sampai 9. Terutama 77, 78, 79 ya. Ini kan kerja Ibrahim ya, ketika melihat apa bintang, ya. Ketika melihat bintang, falamma janna al-lail ra'at kawkaba, qala hadza rabbi. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Ini kritis. Oh ini bintang, oh ini Tuhan. Ketika bintang itu tenggelam, oh
ketika bulan itu terbit, qala hadza rabbi. Nah, ini Tuhanku. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumiz dhalimin. Sama juga ya, daya kritisnya itu hidup bulan Tuhan. Kemudian lihat matahari ya. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan, ketika lihat matahari itu terbit, qala hadza rabbi hadza akbar. Nah, ini Tuhan. Ini lebih besar dari bulan dan bintang. Falamma afala, ketika tenggelam matahari, qala ya qaumi inni bari'un mimma tusyrikun inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Itu ayat ke-9. Sampai berbulan pada kebenaran. Jadi orang yang kritis itu harus sampai pada kebaikan, pada kebenaran yang hakiki, tidak ikut-ikutan, tapi dia gunakan akal sehatnya dengan metode yang sehat dan sampai pada yang kebenaran yang hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini artinya kepada kita cerdas. Umat harus cerdas. Kalau nggak cerdas dipermainkan gitu. Kalau ada isu, dikritisi dulu, dibaca ya, dipahami, dikritisi. Kadang-kadang kan ada konflik intelijen ya. Kalau konflik intelijen ya. Kadang-kadang dia teman kita, ada jangan menjerumuskan kita. Nah, ini perlu kritisi ya, dikritisi dengan baik ya, agar kita menjadi orang-orang yang sampai pada tingkat kebenaran dan kebaikan. Ini berikut Islam mengajarkan kecerdasan kita dengan daya kritis yang tajam terhadap sebuah fenomena. Ini perlu kita ikuti, yang menjadi orang yang kritis. Kemudian yang kelima sekalian, rasional dan kreatif. Apa Pak? Jadi orang yang cerdas itu orang yang rasional dan menggunakan akal atas dasar ilmu, tidak taklid, tetapi semuanya ada dasar ilmu, ada landasannya, ada kalau dia bicara ada landasan, ada berpikir, ada premis ilmiahnya, ya. Dan kalau dia berbuat ada juga tuntunannya. Itu orang yang cerdas. Jadi dia berpikir, ya kreatif tadi, rasional dengan alasan wahyu, ya wahyu. Atau mungkin dapat dikatakan dengan tafakur dan tadabbur. Apa? Tafakur dan tadabbur. Jadi otaknya on, hatinya juga on. Fikir dan zikir, nah, dipadukan menjadi satu cerdas. Karena ada juga orang yang pikirnya jalan, zikirnya nggak jalan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya apa? God is my mind. Tuhanku adalah otakku. Nah, bahaya juga ya. Menggugat, semuanya digugat firman-firman Tuhan. Karena otaknya ada yang main, tidak main. Ibrahim itu dua-dua cerdas. Ya. Otaknya juga cerdas, juga cerdas hatinya. Kecerdasan intelektual dan spiritual yang terintegrasi dengan baik dan seimbang. Itu ada pada surah Al-Anbiya. Ya. Di Al-Anbiya dari ayat 51 sampai 70 lah. Terutama dari ayat 58 ya. Ketika beliau mengatakan kepada kaumnya, kenapa kalian menyembah berhala? Dan seperti ini kan. Akhirnya beliau apa? Hancurin ya berhala. Kemudian bagaimana kreatifnya kan kreatif. Jadi orang yang satu orang yang kreatif itu sangat kreatif. Nggak terpikir berarti dikalungkan apaknya itu di patung yang paling besar. Kan kreatif. Jadi orang yang cerdas, orang yang memadukan antara unsur pikir dan zikir, analitik dan intuitif, dan juga dia kreatif di dalam hidup, itu cerdas. Tidak stuck, ya, tidak pasif, tapi dia punya daya kreatif. Karena tuntunan agama itu yang Ibrahim lakukan di dalam menghadapi orang-orang yang tidak beriman pada Allah. Allah abadikan
dalam surah Al-Anbiya tadi kan, dari ayat 51 sampai ayat 70, terutama di ayat 58 ya, terus sampai akhir sampai 70 tadi ya. Nah, sampai ditangguhkan sampai orang-orang itu bertanya, siapa yang menempelkan patung-patung itu? Tuhan-Tuhan juga. Tersebar di suku ada anak muda yang menghancurkan. Siapa itu? Mereka katakan dia. Kenapa kau hancurkan patung-patung kami? Tuhan-Tuhan. Dia menjawab, kamu tanya aja pada Tuhan yang paling besar itu. Kan cerah ya. Kemudian kata mereka, dia tidak bisa ngomong. Dia tidak bisa ngomong. Kalau bisa ngomong, kenapa kau sembah? Akhirnya buntut. Jadi orang-orang hilang kekuatan argumentasinya, sehingga hariku kata mereka, kita bakar aja orang. Sudah buntu. Jadi orang kalau sudah buntu argumentasi kekerasan, ya main kayu, karena sudah hilang kekuatan kecerdasan, sehingga mereka membakar Nabi Ibrahim. Nah, pada ayat 69 itu sekalian, itu doanya. Itu Allah hadir kepada yang baik tadi. Ya naru kuni barda wa salama ala Ibrahim. Wahai api, ya dinginlah engkau dan selamatkan Ibrahim dari panas ini. Ini bagus, tapi saya sampaikan lagi, jangan coba-coba lagi. Jangan coba. Besok saya coba ya, mengumpulkan kayu bakar, maca ayatnya, dulu Pak ya. Ibrahimnya ya. Ya naru kuni bardau wassalama ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan selamatkan Ibrahim. Bapak sekalian, itu bukti dari kecerdasan Nabi Ibrahim. Kemudian juga nanti kita lihat yang surah Al-Baqarah ayat 258 tentang argumentasi. Jadi orang yang cerdas itu orang yang berkekuatan argumentasi yang luar biasa. Ya. Orang yang kalau debat itu banyak akalnya. Bapak lihat ya, orang yang cerdas itu kalau dia menjawab itu jawabannya itu kadang-kadang di luar perkiraan. Itu cerdas ya. Jadi ciri orang yang cerdas itu kalau berdebat menjawab debat lawan itu di luar perkiraan orang yang mendebatnya. Dan itu ada disampaikan dalam surah Al-Baqarah 258 ketika seorang raja mendebat Ibrahim. Ibrahim mengatakan, "Idza qala Ibrahim Rabbi alladzi yuhyi wa yumiit." Ingat Ibrahim mengatakan, Tuhanku Allah menghidupkan dan mematikan. Didebat tolak oleh raja tadi. Anak ini umum kata raja, aku pun bisa seperti Tuhanmu. Aku bisa menghidupi orang dan matiin orang. Dia ambil dua orang raja, sakar nawe. Kedua orang diambil, hiji dibunuh, hiji kita mantau ke mantau, kita pergi. Yang satu mati, yang satu tuh, apa itu? Orang yang cerdas, Pak. Nah, itu apa? Di sini maksud Allah mengabadikan qala Ibrahim, berkata Ibrahim, fa inna Allaha ya'ti bisyamsi minal masyriq. Tuhan Allah menerbitkan matahari dari timur. Ya. Fa'ti biha minal maghrib. Jika engkau Tuhan, maka besok menerbitkan dia dari barat. Itu orang cerdas. Jawabannya di luar di luar perkiraan. Si raja tadi kan kata si tetangga baik, Tuhanku menerbitkan saya dari timur. Kalau engkau Tuhan, terbitkan dia dari barat. Apa yang terjadi? Babu kita lagi kafar. Maka bingunglah si raja tadi. Bingung. Karena itu bukan Tuhan. Cuma ada merubah matahari di barat. Itu bukan urusan dia, di luar kekuasaan.
Ini bukti kecerdasan Nabi Ibrahim, sehingga dia punya kekuatan argumentasi yang luar biasa dalam debat-debat dalam dakwahnya menghadapi orang-orang yang seperti raja tadi tidak kehilangan akal, ya. Banyak jawabannya. Dan memang ciri orang yang cerdas itu kalau dia menjawab suatu pertanyaan itu kadang-kadang jawabannya di luar perkiraan orang yang mendebatnya. Itu sudah cerdas. Bapak rahimahullah, kemudian yang ke-67-nya orang yang cerdas itu memberi solusi atas setiap masalah. Ibrahim memberi solusi, ya. Ingin punya anak, solusinya doa, sabar. Ya. Kemudian ketika terjadi di keluarganya ada sesuatu, maka ada hijrah, ya. Dari mana? Dari Palestina ke Mekah, ya. Yang menjadi tempat destinasi juta manusia dari tahun ke tahun, ya. Untuk beribadah ke Mekah. Ketika Ibrahim juga sekalian ya ada perintah dari Allah yang sangat berat ujian, maka ada komunikasi dengan Nabi Ismail dan ada jalan keluar. Itu yang cerdas, memberikan jalan keluar. Jadi ciri mereka selalu ada jalan keluar, ya, setiap masalah yang dihadapi. Kemudian yang terakhir, mas sekalian, ya yang terakhir orang yang cerdas itu memberi manfaat kepada orang-orang di sekitar. Jadi seperti berbagi salam, kecerdasan itu sampai sekarang kita ambil manfaatnya dari apa yang dilakukan, walaupun jauh jaraknya dari kita, tapi manfaat beliau itu selalu kita ikuti dalam kehidupan. Pokoknya itu barangkali ya agak siang, dan tentu saya tuntas satu-satu kita. Berarti PR-nya banyak, ya. Jadi itu kecerdasan, kan? Jadi hak berdua, ya. Ibrahim itu punya pilihan satu, muhsinin. Jangan sampai kita bosan berbuat. Yang kedua baca, mari kita bangun kecerdasan dalam hidup kita dengan 7 kiat tadi, ya. 7 kiat. Insya Allah kalau kita cerdas dan kita selalu berbuat baik, Allah akan menolong kita. Dan Allah akan berikan dunia sampai akhir. Ini saja barangkali kalian, mudah-mudahan kita semuanya panjang umur, terus sehat dan batin. Allah limpahkan kesekian berkah pada kita, kemudian terus khotimah ketika menjadinya dan istiqomah terus di dalam iman dan amal soleh dan dalam pengajian